Tidak semua pasien dengan gangguan sensori neural derajat berat hingga sangat berat dapat dipasangkan alat bantu implan koklea. Mengapa? Dikarenakan pada kondisi gangguan pendengaran bawaan, kadang-kadang dijumpai fisik dari rumah siput itu mengalami kelainan bentuk atau bahkan kelainan perkembangan atau tidak berkembang sama sekali. Tobacco breaks heart merupakan salah satu remajaan kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koklea sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Halo sahabat Premier, saya Harim Priyono, saya seorang dokter spesialis THT dengan kekhususan atau subspesialisasi di bidang otologi atau ilmu kesehatan telinga. Implan koklea adalah alat bantu mendengar yang fungsinya adalah menggantikan rumah siput atau koklea yang memiliki tugas sebagai sensor suara di tubuh kita. Alat ini bekerja dengan cara mengubah suara yang masuk, diolah atau diproses secara elektronik, selanjutnya distimulasikan dalam bentuk stimulasi listrik di dalam rumah siput atau koklea untuk memberikan rangsangan pada saraf pendengaran. Selanjutnya, stimulasi listrik ini akan menimbulkan persepsi suara atau bunyi di otak. Prosedur pemasangan implan koklea memerlukan proses kandidasi yang panjang. Yang pertama adalah kandidasi dari fungsi pendengaran. Apa itu kandidasi fungsi pendengaran? Kami harus memastikan bahwa gangguan pendengarannya benar-benar gangguan pendengaran tipe sensori neural derajat berat hingga sangat berat, dan gangguan ini telah dicoba pada pasien dipasangkan alat bantu dengar konvensional yang bersifat pengeras suara untuk membantu pendengarannya. Namun pada kondisi gangguan sensori neural derajat berat hingga sangat berat, kadang-kadang alat bantu dengar konvensional ini tidak dapat memberikan manfaat sehingga pasien tetap tidak dapat menangkap persepsi bicara pada waktu berkomunikasi. Pada kondisi ini dapat dikatakan pasien merupakan kandidat implan koklea secara fungsi pendengaran. Selanjutnya adalah kandidasi untuk operasi. Tidak semua pasien dengan gangguan sensori neural derajat berat hingga sangat berat dapat dipasangkan alat bantu implan koklea. Mengapa? Dikarenakan pada kondisi gangguan pendengaran bawaan, kadang-kadang dijumpai fisik dari rumah siput itu mengalami kelainan bentuk atau bahkan kelainan perkembangan atau tidak berkembang sama sekali. Pada kondisi ini, maka tidak dapat dilakukan pemasangan alat implan koklea. Untuk kandidasi operasi ini, maka kandidat harus menjalani beberapa serangkaian pemeriksaan, utamanya adalah pemeriksaan radiologi. Apa yang diperlukan? Ada dua, yaitu CT scan mastoid resolusi tinggi tanpa kontras, serta MRI telinga dalam tanpa kontras. Dari kedua pemeriksaan ini, kami dapat mengevaluasi kondisi tulang temporal atau tulang telinga, dan juga kami dapat melakukan evaluasi pada rongga di dalam rumah siput, kemudian saraf pendengaran, dan pusat pendengaran di otak. Apabila pasien telah dinyatakan kandidat yang baik secara fungsi pendengaran dan kandidat yang baik untuk operasi, maka pasien selanjutnya akan menjalani persiapan operasi implantasi koklea. Pada persiapan ini, yang paling dekat adalah perlunya vaksinasi meningitis untuk mempersiapkan tubuh bila mana terjadi infeksi pada cairan otak. Selanjutnya, dekat dengan hari operasi, akan dilakukan pemeriksaan darah dan foto ronsen paru-paru untuk mempersiapkan pasien terhadap proses pembiusan umum. Bila semua telah dilalui, maka pasien akan menjalani proses implantasi koklea pada hari berikutnya.
Efek samping dari implantasi koklea yang paling dikhawatirkan adalah timbulnya kelumpuhan otot wajah pada sisi yang dioperasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Dikarenakan akses untuk mencapai rumah siput atau koklea sangat berdekatan dengan saraf wajah itu sendiri. Pada saat kami melakukan operasi, dapat ada risiko cedera pada saraf wajah ini yang menyebabkan kelumpuhan otot wajah pada sisi yang sama dengan sisi operasi. Sifat kelumpuhan ini bisa sementara apabila saraf tersebut hanya mengalami pembengkakan. Namun, bila sampai terjadi terputusnya saraf tersebut, maka akan diperlukan tindakan operasi lain untuk menyambung saraf tersebut, untuk mengembalikan fungsi dari otot wajah. Hal ini tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi di Rumah Sakit Premier Jatinegara selama berlangsungnya layanan implantasi koklea. Perawatan pasca implantasi koklea tidak berbeda dengan perawatan pada operasi pada umumnya. Operasi implantasi koklea memerlukan luka di permukaan kulit yang cukup kecil, yaitu sekitar 5 cm. Luka ini akan sembuh atau kering dalam waktu 3 hingga 5 hari. Selanjutnya, pasien sudah dapat beraktivitas air, dalam arti pasien sudah dapat mandi dan aktivitas air lainnya karena area luka operasi sudah kering. Untuk pemakaian implan koklea sendiri tidak memerlukan perawatan khusus, namun resipien implan koklea tidak dianjurkan melakukan aktivitas fisik yang berisiko terjadinya benturan pada unit internal implan. Mengapa? Karena implan koklea adalah alat implan tubuh yang berfungsi secara elektronik, dan benturan yang cukup keras dapat menimbulkan kerusakan spontan pada alat, bukan fisiknya namun fungsi. Selain itu juga kejutan listrik seperti statik dapat menimbulkan gangguan pada alat implan koklea. Untuk alat detektor metal, hal ini tidak akan pernah merusak hardware dari alat implan koklea, namun bila mana resipien menggunakan implan koklea dalam kondisi aktif di dekat atau sedang dipindai oleh alat detektor metal, maka dapat terjadi gangguan pada software atau perangkat lunak dari implan koklea tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan mudah, di mana dapat dilakukan reset atau menetralkan kembali alat dan program akan diinstal ulang sehingga alat berfungsi normal seperti sedia kala. Salam sehat!